mau jawab salam Umi. Umi ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Kakak-kakak, hari ini adalah hari kita jadwalnya adalah guru tamu. Nah, jadi hari ini kita kakak Ibu dari Puskesmas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Sehat. Udah sarapan tadi kan? Pastikan. Di sini Ibu perkenalkan dulu ya. Kami datang sering kemarin, mungkin ada ibu ini pernah ikut di sana. Nah, sering lah. Jadi nama Ibu Hairani Boru Harahap di Puskesmas Sigambar sebagai petugas promkes, promosi kesehatan. Dan Ibu yang satu ini Riswani Simangunsong sebagai dokter di Poli MTBS anak, bagian anak dan remaja gitu kan. Dan Ibu yang di belakang Ibu Rida sebagai petugas PKPR tentang remaja juga. Jadi kami kan diundang dari SDIT Rojak ini kemari untuk memberi penyuluhan atau pengenalan tentang ini sex education kan untuk anak-anak remaja putri. Karena sekarang ini kita kan di negara kita ini rawan kali tentang seks yang sering terjadi kekerasan pada anak. Jadi nanti di sini dokter menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa-apa saja yang akan kalian ketahui tentang organ tubuh wanita itu seperti apa, menjaganya bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak. Nanti dijelaskan secara rinci sama dokter. Dan nanti kita akan mengadakan simulasi sedikit, ya. Jadi kami harapkan anak-anak ibu di sini mendengar dengan baik dan dicatat. Apa yang kira-kira penting rasa kalian catat aja, ya. Untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Ibu Dr. Riswani untuk memaparkan materinya. Pada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum. Tadi sudah dibilang ya sama Ibu tadi bahwa saya Dr. Riswani. Ya. Enaknya saya panggil apa ini? Panggil Ukti, Akhwat, apa ini? Advice, atau sob gitu. Enaknya panggil apa ini Ibu? Besti ya? Ya kan, sekarang Besti ya. Oke. Nah, tadi materinya disebutkan tentang sex edukasi bahasa Indonesia pendidikan seks. Apa itu seks? Kira-kira saya yang tahu tunjuk tangan. Apa itu? Ayo. Sayangnya nggak bisa googling karena handphonenya ditinggal di rumah ya kan, nggak bisa lihat Google ya kan. Apa ayo? Coba. Di ini aja, bebas aja ngomongnya apa? Tunjuk tangan ayo. Pernah nggak kalau kita mengisi formulir pendaftaran itu ada, kalau bahasa Inggris dia sex, ya kan? Pernah nggak dengar? Pernah lihat? Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris biasanya kalau membuat KTP atau paspor gitu ya, paspor paling sering ada sex. Jadi apa di situ maksudnya apa? Kalau dibikin seks .2 diisi apa? Apa coba? Kalau kakak isinya apa coba? Kalau kakak ngisinya apa kalau ngisi formulir? Kalau kita perempuan, artinya seks itu adalah
identitas kita. Kalau kita perempuan berarti seks di situ perempuan. Nah itu simpelnya. Nanti kemudian dalam proses saya ibu menjelaskan, seks itu ada lagi yang lain. Seks itu ada seks identitas, ada seksual. Di dalam situ ada alat-alat. Alat-alat seks itu apa? Kalau kita perempuan, ini kita perempuan yang ada abang-abang nih. Apa? Kalau perempuan apa aja? Coba. Dada ya kan? Ya kan? Itu. Jadi maaf kemaluan ya kan? Ya, jadi itu dari organ-organ seksual. Jadi jangan tabu kalau berbicara tentang seks atau seksual. Nah, nih nampak kan perbedaannya kan? Kalau seksnya perempuan, identitasnya apa? Ada kuncirnya. Ya kan, kalau laki-laki abang-abang, coba kalau perempuan pakai rok, kalau laki-laki, jadi menjadi melekat identitas selain dari sebutan, identitas pada dirinya melekat. Gitu. Di sini nampak perbedaannya kan? Nah, ini lebih detailnya. Jadi seks itu organnya tadi berkembang, dari mulai dia masa nampak kalau perempuan itu pubertas nanti kakak-kakak nanti akan mengalami juga. Ini mungkin ada yang sudah haid ya, ada yang belum haid. Pasti ada. Di tanda-tanda selain dari hormonal mungkin sudah mengenalinya. Apa coba kalau sudah masuk pubertas? Kakak-kakak yang sudah haid mana? Selain haid apa coba yang dirasakan? Sakit, terus payudaranya membesar kan? Terus nyut-nyut dia kalau haid kan? Nah itu salah satu tanda-tanda memasuki pubertas. Kemudian ini organ-organ yang lebih inti lagi seperti ibu bilang tadi, seksual itu tentunya ada organ, ada alat di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau ini alatnya ada di dalam perut kita, di dalam rahim, mulai dari rahim. Ada ovarium, sel telur. Ini semua adalah bagian dari organ seks yang bagian reproduksi. Gitu. Nah, ini kan. Kalau pada perempuan pubertasnya coba apa? Menstruasi, perubahan tubuh. Tadi saya bilang tadi, mulai payudaranya mulai denyut-denyut, lama-lama besar-besar kan gitu kan. Nah, kemudian tubuh jerawat. Nah, ini yang nampak. Kadang-kadang kalau lagi mendekati haid ada yang berjerawatan. Itu. Jadi jangan malu, jangan panik. Kenapa? Itu hormonal. Sepanjang adik-adik bisa menjaga diri, nanti ada perawatannya. Jadi harus rajin membersihkan muka gitu. Karena apa? Jerawat itu muncul karena sel sebum atau sel minyak menumpuk di bawah kulit. Makanya rajin cuci muka. Itulah manfaatnya wudhu juga. 5 kali sehari kita wudhu, 5 kali cuci muka, ya kan? Iya kan? Nah. Kemudian tumbuh rambut di berbagai tempat seperti ketiak, ya kan, di kemaluan. Terus mulai tertarik dengan lawan jenis. Kakak-kakak ada yang punya pacar ya? Istrinya ya? Ada? Enggak ada ya? Enggak boleh ya? Mana boleh? Enggak boleh. Nah ini tadi organnya ya kan, ini yang ada di dalam mulai dari rahim, mulut rahim gitu. Jadi kenapa kita haid? Setiap bulan karena ini rahim disiapkan untuk setiap bulan itu disiapkan untuk menerima pembuahan. Nah dari sel telur lepas harusnya dia disimpan di sini. Namun karena tidak ada pembuahan makanya keluarlah darah, melupas lagi dia. Jadi setiap bulan ditebalkan lah, setiap bulan lagi dikelupaskan lagi, itulah dia haid. Jadi haid itu hal yang normal. Justru tidak haid
ada apa? Bisa saja tidak terjadi penebalan. Kenapa? Karena hormonal gitu. Nah, jadi kalau adik-adik yang sudah haid sebaiknya sering cerita sama mama, misalnya sama bunda, bun, bulan ini aku kok nggak dapat ya bun gitu, atau bun bulan ini aku kok 2 kali ya. Nah, cerita ya, karena itu menyangkut kesehatan dari organ reproduksinya gitu. Nah ini, nah adik-adik kan tadi yang udah ada haid ya, apa ini yang belum haid pun bakalan haid. Nah, jadi sebaiknya kita alat kelamin, karena sebelum kita sholat kita disuruh berwudu, sebelum berwudu kita kan harus cebok, istinja ya kan. Nah, jadi betul dulu kesehatan juga begitu, harus rajin membersih, menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat, jangan yang ketat-ketat, yang bahannya yang bahan menyerap keringat. Kemudian mengganti pakaian dalam 2 kali 1 hari. Ada yang 24 jam di sini? Nggak ganti 24 jam ada nggak? Set A, set B gitu, luar daerah balik gitu kan? Ada nggak? Nggak ada ya, nggak boleh ya. Pulang berangkat sekolah pagi mandi, habis itu ganti baju baru, baju yang bersih kan. Pulang sekolah mandi, ya kan? Mandi, ganti yang pakaian baru lagi lah yang bersih. Nanti sebelum tidur ganti lagi, karena waktu kita tidur itu waktu yang istirahat yang panjang kan. Jadi mau sebelum tidur ganti lagi. Kan kita sebelum tidur sholat isya, berwudu ya kan. Nah, itu udah ganti lah yang bersih semua ya kan. Jadi kalau bisa minimal 2 kali dalam 1 hari mengganti pakaian dalam supaya tidak lembab. Nanti kalau lembab jamuran, kalau jamuran nanti ada pemutihan. Kalau yang haid biasanya kadang-kadang mau pemutihan. Itu karena kan haid itu kan seharian ya pakai pembalut, jadi lembab. Jadi rajin ganti pembalut supaya jangan kena keputihan. Kemudian menjaga agar daerah alat kelamin tadi tetap kering itu tadi gunanya. Kemudian tidak menggunakan pakaian ketat, karena pakaian ketat ini membuat udara jadi lembab. Nah, ini dia yang perlu dicatat. Kita sebagai baik itu perempuan, baik itu laki-laki, jangan pernah memperbolehkan bagian tubuh kita disentuh, ya kan? Disentuh sembarangan orang. Jadi bagian apa? Mulut, dada, dan kemaluan, ya, atau belakang pantat gitu ya. Yang boleh disentuh itu apa? Nah, tangan ya. Apa lagi? Kepala gitu. Tapi dalam itu bukan kekerasan ya, bukan pukul atau tampol ya kan. Jadi katakan sentuh gitu ya kan. Area dari paha sampai dada ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena itu area pribadi milik kita sendiri, nggak boleh dipegang orang, ya kan? Selain disentuh, untuk ototnya pun nggak boleh dipandang. Ini kan ada sentuh, ada pandang, kan? Pandang orang nggak boleh. Jadi kalau menghindari pandangan yang selain sentuhan pandangan itu apa? Seperti adik-adik ini, jilbabnya ditaruh ke depan, bajunya jangan ketat, ya kan?
pakai rok, kalaupun pakai celana misalnya mengharuskan pakai celana seperti berenang yang model kulot gitu. Jadi artinya itu menjaga, kita yang menjaga area pribadi kita, ya kan? Udah ada yang ketiga, Pak, nampak ya? Nah. Ibu Promkes kita praktekkan dulu bagaimana cara menjaganya ini. Menjaga jangan disentuh. Coba siapa yang ke depan? Coba silakan maju ke depan Bunda. Ayo. Ya mana nih pintar. Nah. Sini, ada apa kawan-kawan? Jadi kalau ini kan coba ibu sentuh, nanti kalau ibu sentuh yang ini boleh apa tidak, kalian tidak boleh gitu ya. Kalau kira-kira boleh seperti yang dijelaskan ibu dokter tadi boleh gitu kan, misalnya kayak ini boleh apa tidak? Ini kan kayak sayang gitu kan, tapi kalau laki-laki yang tidak kenal pun gini-gini pun kita harus hati-hati juga. Ya, tapi kalau misalnya keluarga atau abang ataupun apa-apa. Tapi kalau abang, kita udah besar kan, abang atau ayah atau siapa saudara kita, kalau ada yang menunjuk ke sini, apalagi misalnya begini-gini ke bibirnya gitu, apalagi yang bagian sini, digini-gini, mulai dari depan kaki jauh sini itu tidak langsung. Kalau kita takut, boleh langsung menjadi berteriak. Ya begitu ya, kalau sekedar begini atau dipegangnya tangan kita misalnya, kalau masih aman lah ya kan. Tapi kalau sudah mengarah tangannya ini ke dadanya, ke mulutnya, apalagi ke bagian bawah, itu tidak boleh. Jangan takut untuk berteriak ya nak. Ya udah tahu kan? Nah begitulah kira-kira ya, bagian yang boleh disentuh sama yang tidak boleh. ayo satu lagi. Satu orang maju, satu orang yang mengasih kode mana boleh, mana tidak. Kalau boleh, gini. Kalau tidak boleh, gini. Oke? Jadi ibu nggak ngomong lagi. Iya. Ibu ini seolah-olah orang lain tiba-tiba, gitu. Ya. Ayo. Ayo. Apa ini? Ini ada. Oh, ini apa nih ya Nadia? Satu lagi ya tadi. Misalnya lah ya kan, misalnya lah ya. Berani. Ini sudah tadi ya. Jadi coba Bu, sentuh yang mana ada yang ngasih kode. Nah, coba Ibu. Tunggu ya, ibu kan dulu. Agak buat dikit pelan-pelan. Betul lagi ya, semangat ya. Ya. 1, 2, 3. Boleh. Itu boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah tahu kan? Udah paham kan? Ya, tepuk tangan dulu ya, semangat ya. Nah, kalau misalnya ada yang melakukan itu, apa yang kita lakukan? Nih, ya kan? Apa? Lari ke tempat yang ramai, jangan sendiri-sendiri, malah ke tempat sunyi, jangan. Ya, misalnya adik tadi di sudut kamar mandi, tiba-tiba ada yang agak-agak menakutkan, lari aja ke keramaian, ke yang banyak orang gitu, ya kan? Ini dicatat, harus dicatat. Kemudian apa lagi? Teriak minta tolong, ya kan?
Kemudian bilang sama, kalau kejadiannya itu kebetulan bersama keluarga, langsung bilang sama orang tuanya. Atau kalau kejadian itu di lingkungan sekolah, lapor sama gurunya, sama uminya. Ya, jangan didiamkan gitu. Nah, jadi harus diingat hal yang 3 ini ya. Lari ke tempat yang ramai. Kedua, teriak minta tolong. Ketiga, bilang ke orang tua, guru, atau orang dewasa di sekitar kita. Nah, ini menghindarinya supaya jangan terjadi yang seperti itu. Jangan berpakaian ketat di tempat umum, jangan berpakaian pendek. Hati-hati terhadap orang asing yang tidak tahu. Ya, ini menjadi catatan penting. Kenapa? Di dalam agama juga tidak boleh kan berpakaian ketat, nggak boleh kan? Berpakaian pendek, nggak boleh. Aurat itu apa coba? Dari mana ke mana apa? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, dan tidak membentuk, tidak menggambarkan lekuk tubuh. Nah, di dalam Al-Quran juga ada kan? Ya kan, Mu'alimah? Ada di Al-Quran, kalau nggak salah di surat An-Nisa ya. Nah, ada. Jadi sudah betul sebenarnya kalau kita disuruh memakai pakaian yang menutup aurat itu memang sudah menjaga diri kita. Nah, selain tadi menyentuh, ada juga yang perlu kita jaga. Selain menyentuh orang lain, menyentuh tempat pribadi kita, menatap juga. Seperti yang Ibu bilang tadi, karena untuk menghindari kita perempuan ini supaya tidak ditatap orang lain. Kalau perempuan, julurkan jilbabnya, terus tidak berpakaian ketat. Jadi jangan biarkan orang menatap tubuh kita terlalu lama. Apalagi menyuruh buka baju, jangan mau, ya kan? Atau menyuruh buka baju, menunjukkan bagian tubuh, disuruh coba mau tunjukkan ini, jangan mau ya, jangan mau, nggak boleh ya. Atau menunjukkan film-film yang tidak pantas. Ya, jadi kalau misalnya ada yang menunjukkan foto, langsung lapor sama orang tua. Kalau foto-foto orang yang pakai baju misalnya, harus lapor sama orang tua atau sama guru ya. Oke, ini dia. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita. Jadi kita mandiri akan mampu menjaga diri gitu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada dokter yang telah memaparkan materi tentang pendidikan seks tadi. Di sini juga Ibu mau menyampaikan, bagian tubuhmu hanya boleh disentuh oleh ayah dan ibumu ketika sedang memandikanmu dan membersihkan setelah buang air. Itu pun kalau kita masih kecil. Jangan kalau udah sebesar ini masih dimandikan ayahnya, janganlah ya kan. Kemudian Bapak, Ibu dokter boleh memegang tubuhmu waktu kamu sakit. Itu pun harus didampingi orang tuanya. Jangan karena dibilang gak boleh, pas berobat pun
mau diperiksa dokter, katanya nggak boleh saya dipegang, gitu pula ya kan? Boleh diperiksa dokter. Kalau dokternya laki-laki, didampingilah sama ibunya atau keluarganya, ya. Tapi kalau di luar itu jangan dikasih. Kira-kira di sini nak, ada yang mau ditanyakan? Ini selagi dokternya di sini kan, tanya aja, Bu, entah ada keluhan-keluhannya, entah ada yang udah haid atau cemana, atau yang ada yang kalau sama orang tua kita segan menanyakannya, tanya aja, kami kan orang kesehatan. Memang udah banyak kasus-kasus yang kami hadapi gitu. Tanya aja, mantu ada kan, Bu, saya masih kecil gini, kok banyak kali bulu saya bertumbuhan. Ada masih kecil udah banyak bulu ketiaknya. Nah, jadi kan kadang kamu kan merasa kok aku kok begini ya, kawan-kawanku belum, aku kok begini. Coba nanti ditanyakan, gak usah takut. Daripada dipendam-pendam sendiri, kan jadi apa namanya, nggak belajarnya nggak dari yang sama orang yang apa tupoksinya gitu. Daripada kita nanya-nanya sama orang yang nggak jelas, banyak menakut-nakuti nanti jadinya. Ada nak? Coba tunjuk tangan, siapa yang mau bertanya nak? Ini diam saja, memang sudah mengerti, apa memang tidak mengerti sama sekali? Udah mengerti nak? Udah kan? Yang boleh disentuh sama yang tidak boleh disentuh, apa yang dilakukan ketika, ya kan? Ada lagi satu tips. Kalau kalian pergi misalnya, kalian kan anak-anak zaman now ini kan masih SD aja sudah ayo ke kafe, karena kok pening orang tuanya ya kan? Kamu masih kecil-kecil mau mau ke kafe gitu kan? Jadi, nah itu kalau masih kecil-kecil kalian kok rame-rame nggak apa-apa, tapi kok perginya berdua masih kecil-kecil, janganlah ya nak. Kalau begitu, misalnya ada yang jahat-jahat atau sedang nonton bareng gitu kata dokter tadi, kebetulan kita kan beli tiket, mana tahu kita siapa yang di samping kita kan? Tahu-tahu yang di samping kita itu ada laki-laki, orang tuh nakal-nakal. Ini kan, kalau kira-kira udah begini, masih ini juga tangannya masih datang nih, gila aja, nyut, gitu. Iya, ini termasuk alat perlu ini. Dulu ibu juga dulu waktu gadis ada mama-mama cerita kan, dia udah mama-mama, tapi perjalanannya sering Medan Jakarta, dia selalu bawa jarum pentol. Bukan apa, kaji peniti. Dulu kaji peniti. Kalau kita jalan jauh dulu kan, dulu pesawat masih langka ya kan. Jadi ibu itu cerita, saya kok kadang tertidur, mau kadang nakal ya kan. Itu kaji peniti begitu. Gak berani berdiri laki-lakinya, tarik tangannya. Jadi ini perlu juga ini nampilin itu. Ini termasuk senjata. Ya, kalau kalian pergi-pergi misalnya bawa aja nih untuk sini. Kalau ada yang nakal gitu, ingat, tunjukkan. Jangan takut. Kalau kalian memang diganggu. Kalau nggak diganggu jangan pula begitu kan orang ya kan. Ditampar kan yang jauh ya kan. Jadi karena nggak ada yang mau bertanya, mudah-mudahan semuanya memang ngerti. Iya. Oh iya. Kalau kalian nggak ada yang mau bertanya, ibu dokter yang mau bertanya. Coba Bu, berarti udah ngerti semua orang ini dokter. Tadi udah ada yang kopean nggak nih? Nggak boleh lihat kopean ya. Nih siapa ya? Coba nggak nih ya? Inilah. Kalau misalnya bagian dada, kemaluan, mulut. Jadi kalau misalnya pergi, misalnya adik demam, terus kebetulan dokternya laki-laki, bagaimana coba cara mencikapinya seperti yang dibilang ibu itu tadi? Siapa nih? Siapa yang tunjuk tangan? Harus didampingi ibu. Pintar, tapi ibu nggak bawa. Pintar, jadi harus didampingi ibu. Begitu sebenarnya kalau misalnya kita di tempat umum seperti yang tadi dibilang ibu itu tadi, kalau kita pergi jalan-jalan entah itu ke mall, jadi kalau ke toilet pun harus didampingi, berkawan, jangan sendiri ya.
Oke, berarti tadi yang disampaikan udah masuk itu ya, udah ingat ya, betul ya. Oke. Jadi dari kami tim Puskesmas sekianlah dulu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima anak-anak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kembali kepada ibu gurunya. Ini kan gantian gue kan, laki-laki sekarang kan, abang-abangnya ya kan. Iya, terima kasih kepada Ibu Dokter. Nah, kakak-kakak silahkan keluar dari pintu yang sebelah sana ya, karena abang-abang akan masuk. Iya bang, ini bang di tengah. Maju lagi sedikit lagi. Gak ada yang bersandarnya. Maju ke depan. Maju agak lagi sedikit. Iya. Tidak bersandar ya. Sini bang. Bang Pasha sini bang. Udah. Oke, sudah seluruhnya perhatian. Perhatian. Siap. Oke, cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Bahagia. Bismillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekali lagi
Tempu dang ding dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ma. Umi cek ya, Umi ulang ya. Bang, kenapa bersandar? Tidak ada yang bersandar. Hadap ke depan semuanya, Bang Rifa. Oke, Umi cek, ulangi Bang Adit. Adit boleh di depan, Dit. Umi cek lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tempu dang ding dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Sun. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Masya Allah. Siap mendengarkan arahan atau pelajaran hari ini dari guru tamu kita? Siap. Ya, kali ini ilmu yang harus didapat itu untuk diri sendiri. Ya, jadi ini tidak mengarah ke unsur syara atau yang bukan, tapi ini ilmu untuk diri kita supaya kita tahu. Semua akan mengalami ini. Jadi silahkan didengarkan ilmu dari Bu Dokter nanti. Paham? Iya, guru tamu kita ini berasal dari Puskesmas Sigambal. Jadi silahkan dengarkan nanti materi dari Bu Dokternya. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Bisa kita mulai? Bisa. Dipersilakan kepada Bu Dokter. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua, ganteng-ganteng, sehat-sehat, subur-subur badannya, terutama si Fahren. Subur. Nah, jadi tadi sudah diperkenalkan ibu gurunya, kami dari Puskesmas Sigambal. Kami perkenalkan, nama saya Ibu Hairani Boru Harahap sebagai petugas promkes di Puskesmas Sigambal. Kenapa nak kau terkejut? Oh iya, cas mata gitu. Kemudian ada ini nanti yang menyampaikan materinya Ibu Dokter Dokter Riswani Simangunsong, dan satu lagi kawan kami Ibu Rida sebagai petugas PKPR. Jadi kami di sini kan kemarin diundang dari sekolah untuk memberikan pendidikan seks ke anak SD kelas 5 dan kelas 6. Nanti Ibu harapkan didengar ya apa yang disampaikan Ibu Dokter. Baru nanti ada sesi pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan, tanyakan saja, jangan malu-malu ya. Dan nanti kalau kalian tidak mau bertanya, dokter yang bertanya. Apa yang penting dicatat ya. Jadi kita persilakan kepada Ibu Dokter untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum. Mana jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Alhamdulillah. Berarti semangat ini ya. Semua hampir menjawab. Gak ada yang diem. Kalau yang diem mungkin jawabnya dalam hati itu berarti tadi. Ya kan? Ada yang diem di dalam hati? Ada ya. Oke. Tadi kata ibu itu pendidikannya tentang apa? Penyampaian kita? Tentang seks. Seks itu apa? Hah? Apa? Coba pernah nggak ngisi formulir? Di dalam belangko formulir tuh kadang-kadang ada kata kalimatnya seks. Atau kadang-kadang ada yang main game, ada tulisannya seks. Apa coba? Kalau misalnya tulisannya seks titik 2 titik titik, apa yang diisikan? Kalau formulir? Hah? Apa? Apa coba? Nah, ada nggak pernah lihat orang mengisi belangko formulir gitu? Seks itu adalah kalau kita misalnya ada belangko tanda pertanyaan seks titik 2 dan dijawab apa? Kalau abang-abangnya jawabnya apa?
laki-laki. Berarti seks itu adalah identitas. Seksnya abang-abang apa? Laki-laki. Oke, artinya seks itu adalah identitas kita, itu dulu, ya kan? Nah, jadi jangan pernah malu kalau langsung mendengar kalimat seks langsung senyum-senyum. Apa coba senyum-senyum? Ya kan? Enggak, seks itu adalah identitas. Ada seksnya perempuan, ada seksnya laki-laki, ya kan? Nah, jadi itu yang perlu kita pelajari. Nah, ya kan? Jadi pendidikan tentang identitas, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, seks laki-laki dengan perempuan tentunya berbeda, ya kan? Ada yang paham perbedaan laki-laki dengan perempuan secara tampilan? Hah? Ada? Oh, iya, itu perilaku, ya kan? Betul, berlipstik, bermakeup, ya kan? Nah, ini coba seks perempuan. Kalau laki-laki, ini ya kan? Nah, itu dia identitasnya. Jadi melambangkan identitas perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian di samping itu juga tentunya ada alat-alat atau kalau bahasa orang kesehatannya organ, ya kan? Tentunya karena tadi laki-laki berbeda, yang seks perempuan berbeda, tentunya organnya laki-laki dan organ perempuan berbeda, ya kan? Coba kalau abang-abang, ini kita tidak cerita yang aneh-aneh, kita yang apa yang ada di tubuh kita. Kalau laki-laki, ciri-cirinya apa? Lambung, ciri-cirinya Kan ayahnya, coba pakai kumis, ada jakunnya, ya kan? Iya kan? Iya. Ada yang punya adik perempuan? Ada punya adik laki-laki? Adik perempuan, adik laki-lakinya dua-dua ada? Misalnya, kan berbeda kan? Perempuan kan? Alat kelaminnya juga berbeda. Di situ udah diletak alatnya bagi laki-laki dan alatnya bagi perempuan itu berbeda. Nah, ini. Nah, nggak ada boleh malu-malu kan? Ini semua sama kan? Abang-abang pasti punya semua, ya kan? Nah, ini dia membedakan laki-laki dan perempuan. Ya kan? Ya, ada nggak yang nggak punya ini? Hah? Ada semua, ada kan? Ada, pasti ya. Jadi itulah yang saya maksud tadi, Ibu maksud perbedaan laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki perempuan nggak punya itu, ya kan? Nah, bagaimana caranya menjaganya? Menjaganya yaitu menjaga kebersihannya. Udah ada yang sunat gak ini? Oh, sunat itu salah satu cara secara medis menjaga kebersihan alat kelamin, ya kan? Kalau menurut agama makanya disunahkan bagi laki-laki. Kenapa? Karena menjaga kebersihan. Kemudian rajin mengganti pakaian. Jadi adik-adik kalau di rumah itu pulang sekolah sebaiknya nanti mau tidur bersih-bersih lagi, ya. Kemudian tidak menggunakan pakaian ketat supaya jangan gatal, ya kan? Nah, ini ada yang perlu dijaga, ya. Ini perempuan, ini laki-laki. Sama, perempuan
bagian mana kita? Pantat, depannya, ya kan? Gak boleh ya? Gak boleh ya? Gak boleh. Nah ya. Lagi? Apa lagi yang gak boleh? Aurat laki-laki itu apa tuh? Dari pusat sampai lutut. Nah itu yang dari pusat sampai lutut tuh jangan boleh dipegang orang. Siapapun, terutama abang-abang yang sudah besar, kan sudah pandai cebok sendiri. Ada yang belum pandai cebok ini? Ada. Ada? Oh, nggak boleh lah, harus belajar lah, ya. Nggak boleh, harus belajar, ya. Jadi dari perut sampai ke lutut tidak boleh disentuh. Baik laki-laki, baik yang perempuan, tidak boleh ada yang menyentuh. Ya, kawan pun tidak boleh. Ya, kalau ada kawan yang menyentuh bagian itu, lapor aja sama bu guru. Lapor sama orang tua, ya. Nah, ini. Jadi kalau ada yang menyentuh barang ini catat ini, tidak boleh. Tidak boleh ya. Mana ini yang tidak boleh? Apa itu coba? Apa aja? Tidak boleh menyentuh bagian tubuh, ya kan? Kecuali enggak lah. Yang bagian tadi pusat sampai lutut, bagian aurat, ya kan? Kemudian kalau ada orang yang menyuruh buka baju, suruh tunjukkan dari pusat, jangan mau, ya, jangan mau, suruh tunjukkan, jangan mau. Kemudian ada orang menunjukkan juga sama kita, harus dipalingkan, jangan lihat, ya, nggak boleh, ya. Kemudian foto, jangan ada mau kalau ditunjukin orang foto-foto yang tidak sopan. Oke, dicatat ya. Ibu tunggu, dicatat. Nanti ditanya sama gurunya apa hasilnya, kan? Boleh dihafal, boleh dicatat, yang penting bisa dipahami dan dipraktekkan, ya. Ini nanti mau sekolah di mana, di taman SMA, SD. Ada yang mau masuk pondok pesantren, ya kan? Itulah harus bisa jaga diri. Yang penting bisa jaga diri. Belum dicatat ya. Ibu bacakan. Enggak banyak yang dicatat, tapi yang penting dipaham dan dipraktekkan. Kalau dibilang jangan, ya kan? Enggak boleh. Udah.
boleh. Jadi kalau ada orang yang melakukan itu, apa yang kita lakukan? Ada yang mau menyentuh bagian dari pusat sampai lutut itu, apa yang kita lakukan? Lari cepat-cepat, lari ke tempat orang yang ramai, minta tolong. Minta tolong, kemudian lapor sama ustadz. Lapor sama ustadznya, ya. Ya. Yang tidak boleh dan yang harus dilakukan wajib dicatat. Jadi ya, lakukan yang 3 ini. Lari cepat-cepat, lari menyelamatkan diri, ya kan? Kemudian teriak minta tolong. Kemudian bilang ke orang tua atau guru atau orang dewasa. Misalnya kakak, abang, ya, teriak minta tolong, ya. Lari ke tempat yang ramai, teriak minta tolong. Bilang ke orang tua, guru, dan orang dewasa di sekitar kita. Ya? Bilang ke orang tua, guru, dan orang dewasa. Di hutan-hutan, makanya jangan pergi ke hutan-hutan sendiri, harus punya kawan, ya kan? Karena di hutan bukan cuma orang jahat, ada binatang buas lagi. Udah. Coba kesimpulannya. Aku mandiri. Aku mandiri, aku anak yang mampu menjaga diri, ya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjutkan sama Ibu Promkes, kita main-main. Kita ini apa ya, main bersimulasi gitu ya. Coba siapa yang mau maju ke depan? Dua orang aja, 2 orang. Pak Ren 1, ini 1. Ayo sini. Tadi kan mana yang apa yang boleh dipegang, apa yang tidak boleh, nanti dijawab ya. Misalnya kalau Ibu pegang ininya, boleh. Ini jangan, nah gitu ya. Kan udah tahu tadi kan apa-apa saja yang boleh dipegang, apa yang tidak, ya. Nah, coba perhatikan ya, nanti dicontohkan ini yang 2 ini ya. Sini. Misalnya, awas dulu ya. Misalnya, Ibu pegang ini kalau kira-kira menurut anak-anak boleh, boleh bilang ya. Tadi kan dibilang kan ada yang boleh dan tidak. Nah, kalau ini tadi yang penting kalau dari pusat ke bawah tidak. Ini ada yang satu lagi nih, coba ya kalian. Ibu tidak ngomong lagi, cuma kalian yang menjawab boleh apa tidak gitu ya. Kalian juga bilang ya. Dari pusat ke bawah tidak boleh. Kalau ada orang yang mencoba memegang-megangnya, bisa kalian
Jadi kalau si Sofan memegang pantat si Farel, Iko apain Farel? Tunggu. Jangan. Ambil lapor. Pintar. Nggak boleh dipukul, ya? Jangan dipukul lah. Lari, ya? Itu, ya. Nanti kalau dipukul nanti masuk kantor polisi, ya kan? Lagi kalah si Sofan kok kalian berantem. Beda timbangannya udah jauh. Udah gitu lah. Berarti anak-anak itu di sini sudah mengerti. Udah, terima kasih dulu. Nah, duduk. Udah mengerti ya, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Nah. Kemudian lagi, mana tahu anak-anak ibu di sini kan sudah mulai dewasa lah ya kan. Kelas 6 itu kan ada yang sudah dewasa. Kelas 6 mana kelas 6? Kan kalau laki-laki kalau istilahnya perempuan ada kriteria dia sudah dewasa itu seperti apa, laki-laki pun ada kriterianya. Oh, berarti kau udah dewasa. Jika kalian ada mengalami mimpi basah, itu pada laki-laki normal ya, itu tidak disebut porno, itu porno enggak. Itu normal. Laki-laki yang sudah mulai dewasa itu akan merasakan mimpi basah. Jadi kalau terjadi seperti itu, anak-anak ibu juga harus membersihkan kemaluannya lah, membersihkan alat kemaluannya itu dengan benar dan mandi wajib juga. Ya kan? Jadi seperti itu ya ciri-ciri kalau kita sudah dewasa. Laki-laki itu tadi seperti dibilang ibu dokter, udah mulai tumbuh jagungnya juga, tumbuh bulu-bulu, ibaratnya kumisnya. Ada kadang jambangnya dikit-dikit. Kalau anak-anak kadang ada udah mulai nampak bakal jambang gitu ya kan. Jadi itulah ciri-ciri kalau kita sudah mau dewasa. Kemudian lagi, tadi kan memang dibilang tidak boleh disentuh sembarangan orang. Tapi kalau orang tuanya yang menyentuh boleh, tapi kalau dia udah dewasa, ya kalau bisa tadi katanya ada yang nggak pandai cebok katanya, jangan dicebokkan lagi lah, ya kan? Harus mandiri lah kita membersihkan diri kita. Kemudian kalau sakit, boleh disentuh dokter, mana yang kira-kira sakit, mana yang apa, tapi didampingi keluarganya. Jangan awak masuk sendiri, didampingi. Jadi daerah mana yang sakit kan memang bakal diperiksa. Cakapnya kalau orang ibu ada pasien berobat, di daerah mana yang sakit pasti harus kami lihat. Jadi kalian pun bolehlah dilihat kalau orang kesehatan, tapi minta didampingi sama orang tuanya. Apa? Ada yang mau bertanya, Nak? Anaknya apa si Farel? Panten. Saya sering bahas sampai tidur, bahas tidur. Mimpi dulu baru kan rasa kencing itu. Ya itu ada ciri-ciri orang sudah mulai sudah mulai beranjak dewasa. Berarti abang sudah abang-abang. Ada bulu keteknya enggak? Berarti udah abang-abang sih ya. Jadi jangan ngejek, nggak boleh ngejek karena semua pasti akan mengalaminya. Nggak ada yang nggak mengalaminya. Jadi nggak boleh diejek kawannya ya. Ya itu salah satu ciri-cirinya. Tapi Ini dia kan tadi seperti dibilang ibu dokter,
Ciri-cirinya mimpi basah, suaranya mulai berat, dadanya menjadi lebih bidang, tumbuh rambut halus, mulai tertarik pada lawan jenis. Nah, ada sini yang sudah melirik-lirik. Bentar ya, itu sebenarnya normal, itu semua normal. Cuma kalau bisa masih SD janganlah pula dulu lirik-lirik sana lirik sini. Belajar, ya. Kalian kan cita-citanya ini pasti ada yang mau jadi dokter, jadi polisi, tentara, ilmuwan, macam lah ya kan. Jadi kalau masih anak SD, jangan dulu ya nak ya lirik sana lirik sini ya, fokus dulu mau belajar ya. Tapi kalau udah tingkat SMA misalnya, ya sebenarnya tidak boleh juga, cuma kadang untuk nambah semangat boleh lah. Tapi hanya sekedar melirik-lirik aja, oh si anak pintar. Biasanya kita tuh suka sama orang yang memang dia pintar, memang dia aktivitasnya bagus, banyak, jago olahraga, jago ini, gitu. Ya, belajar dulu ya nak. Ada lagi yang mau bertanya di sini nak? Kalau nggak ada, dokter yang mau bertanya. Ada? Coba aku dokter. Abang-abang di sini udah ada nggak ini semua? Ada suara yang sudah ngebas. Ada nggak? Suaranya udah kayak abang-abang. Nah, terus nggak ada, kekal. Tunggu rambut halus. Tadi sepertinya di mana ini tunggu rambut halusnya? Rambut halus di mana? Tebal, ya kan? Di tangan masih tebal. Terus di mana lagi? Di marganya pasti ada. Ya kan kalau sudah dewasa, ya kan? Paling udah. Oh belum. Nah, jadi ada satu lagi. Itu yang membuat suaranya membesar, tumbuh jakun. Itu tanda identitas. Jadi itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada sekarang banyak ya kan yang laki-laki sok-sok kayak perempuan. Ada ya kan? Siapa coba? Boti ya betul. Siapa contohnya? Ininya berarti dia sebenarnya laki-laki. Belum. Abang-abang masih mengalami itu. Ya? Ya, oke. Jadi, stop dulu ya. Kalau ada nanti abang-abang yang tiba-tiba suaranya berubah, kayak dia bengkak, jangan bilang pula itu kena tumor ya kan? Nah, itu sebenarnya normal. Ya. Oke ya. Nah, masih semangat nak. Ini kan kalian ini kan apa? Anak-anak masa depan bangsa. Biar agak semangat sedikit ibu kasih pantun ya. Nanti kalau ibu bikin pantun cakep gitu ya. Coba. Ada kucing di atas aspes. Ekornya panjang seperti ular. Kalau kalian ingin sukses, jangan malas dan rajin belajar. Nah, jadi karena waktu pun ini hari Jumat ya kan, waktu pun sudah beranjak mau ke siang, tidak ada lagi yang bertanya. Kami akhirilah sampai di sini. Nggak ada lagi kan dok? Kami serahkan kembali ke ibu gurunya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ya, ini betul-betul di apa ya? Sekarang ini kan menjaga anak perempuan sama menjaga anak laki-laki itu sama susahnya, sama bahayanya. Kan sering dengar di TV-TV kan anak-anak dilecehkan begini begitu macam lah ya kan. Jadi kalau ada orang-orang baru-baru kenal atau ada tetangga baru tiba-tiba sama-sama laki-laki baik kali, sering ngasih jajan, sering ngajak-ngajak ke sini, hati-hati ya, jangan langsung mau. Perlu juga kita cerita sama orang tua ya. Misalnya, ma, pa, ma, tetangga kita itu kan ma, yang baik sama awak lah ma. Seringkali ngasih jajan, gini, ngasih permen ini, itu ngajak ke sana kemari. Itu kita sudah hati-hati. Sekarang, kayak dibilang tadi tuh ada yang sekarang ini kita kan diciptakan laki-laki perempuan. Nggak ada kita diciptakan boti ini itu kan yang udah menyimpang kan. Jadi sekarang banyak perilaku yang menyimpang. Dan mereka kadang sasarannya itu banyak anak-anak, anak remaja, dan itu penyakit-penyakit yang jadi bencong, boti itu menular loh, menular. Kalau kalian sering bergaul dengan orang yang seperti itu, kalian bisa terikut. Jadi kalau ada yang seperti itu, orang itu sekarang kan sudah punya perkumpulan dan perkumpulannya udah besar sekarang. Malah kemarin mau minta diakui. Mana mungkin kan kita akui kan di negara kita ini. Jadi kalau ada yang seperti itu nak, laki-laki paling ngeri, langsung ceritakan sama orang tuanya atau saudaranya, gurunya, kasih tahu. Jangan jadi masalah sama kalian nanti. Kalian takut karena abang-abang itu besar, misalnya kan mau menolak takut. Jangan takut ya nak, ceritakan tuh biar selamat kita ini semua ya. Ya, jadi itulah tadi dari pemaparan dari Puskesmas Gambar. Semoga apa yang orang ibu-ibu sampaikan bisa kalian terima dan kalian laksanakan seperti menjaga kebersihan diri tadi ya. Ibu akhiri sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri dulu tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Oke, abang-abang silahkan kembali ke kelasnya dan MBG-nya sudah berada di kelasnya. Yang kelas satelit dulu silahkan letakkan 2 orang saja, abang-abang letakkan di ruangan Umi ya. Minta tolong 4 orang juga boleh. Kelas satelit. Ya, kelas satelit.